على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحد إحسان ببركة سيد الأكوان. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Kalau beli durian enaknya dibikin cepedak. Kedengeran sih kedengeran jawab salamnya tapi kurang kompak. Kalau kata orang perumahan saya beda lagi. Dari Pasar Poncol ke Mangunjaya enaknya lewat Pasar Mini. Biar Abdul jawab salamnya sama-sama biar kita dapat berkah ilahi. Insya Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah. Amin. Rezekinya melimpah. Tahun depan bisa ke Mekah. Pulang dari Mekah ke beli rumah megah. Di dalam bagasi ada BMW warna merah. Punya anak soleh solehah. Punya mantu anak Pak Lurah. Istiqamah di dalam ibadah. Rajin dalam bersedekah. Semoga kita masuk dalam keadaan husnul. Amin ya robbal. Jawab yang keras, yang semangat. Saya jelasin dulu nih masalah salam. Karena banyak kadang-kadang orang nggak tahu keutamaan daripada mengucap dan menjawab salam. Dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan, Abdul salam salasatun al-awalu. Keutamaan daripada mengucapkan salam itu 3 perkara. Yang pertama al-awalu salamatan fiddin wal akhirah fi kalamihi assalamualaikum. Yang pertama kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat di dalam kalimat assalamualaikum. Wasani bi rahmatillah. Yang kedua kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bi kalamihi wa rahmatullah. Di dalam kalimat wa rahmatullah. Wasalisu bil barakah. Yang ketiga kita dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi kalamihi wa barakatuh. Tuh, 3 keutamaan daripada mengucapkan salam. Makanya kalau orang nggak jawab salam, nggak ngucapin salam, rugi. Kenapa? Nggak dapet 3 keutamaan. Makanya jawab salam yang keras. Biar kita dapat 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinukil di dalam kitab Duratun Nasihin bab salam. Yang punya kitabnya lihat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai ta'lim, yuk sama-sama seperti biasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ibu-ibu bisa nggak ngiringin salawatnya? Pakai rabana. Bisa? Ayo siap, iringin saya pakai rebana. Ayo.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana. Semua baca semua ya Rabbi bil, baca yang keras. Mustafa balik qasidana wa ghafir lana ma madaya wasi'al karami. Manusia paling agung Nabi kita siapa paling terpuji Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil, baca lebih keras lagi. Baligh maqasidana wa ghafir lana ya wasi'al manusia paling berakhlak Nabi kita Muhammad. Manusia paling berilmu Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma dana wa ghafir lana ya wasi'an karami. Manusia paling bersabar Nabi kita Muhammad. Manusia paling berilmu Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin ikfisarad dhalimin la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad Rasulillahi Muhammad. Bila diucapkan kalimat baginda Rasulullah SAW, jawab dengan Allahumma sholli wa sallim. Hadisnya sahih. Kalau orang nggak jawab diucapkan baginda Rasul dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim alaih, dikatakan oleh baginda Rasul orang yang bahil. Apa itu bahil? Orang yang pelit, medit, koret, borok sikutan. Nauzubillah min jalik. Jawab yang keras sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
rajim. Ya, cicing wae. Diem-diem bae ora jawab pisan. Leles cenah cek Pak Ustad mah. Tadi entong tos dapet pisang, dapet kue bolu, tong leles atau ini bahasa Jerman ini. Ya, jawab yang keras, yang semangat. Ya, dengan kalimat Allah. Bila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, jawab dengan kalimat Allah. Untuk apa sih Ustaz? Untuk menandakan kita mengitikadkan, meyakinkan, mengesahkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man 'azama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya sangat hormati yakni Ketua DKM Muslah Raudatul Jannah Al-Mukiram Al-Ustadz Arifin Matana Allah bikulli hayah. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati, sama-sama kita muliakan juga yakni Al-Mukiram Bapak Ustadz Luqman Aziz Matana Allah bikulli hayah. Kita doakan beliau juga semoga panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati aparatur pemerintah, ketua RT yakni RT 011 Bapak Suparmo. Mudah-mudahan ketua RT kita, ketua RW, lurah, camat, kepala desa, sumber jaya, mudah-mudahan semua Allah berikan kesehatan walafiat, panjang umur, dan dimudahkan selalu urusan duniawi akhiratnya. Amin ya rabbal. Dan juga alhamdulillah wa syukurillah adanya saya di sini, sampainya saya di tempat ini yakni wasilah daripada Bapak Wahidi. Kita doakan juga Bapak Wahidi semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, ditambahkan rezekinya, ditambahkan berkahnya, ditambahkan istrinya. Amin aja. Waduh, jangan atuh instrumen amin baik. Jangan. Tenang ibu-ibu, saya belain. Kalau kata Pak Wahidi bilang mah, kalau udah beli sepatu jangan beli kain. Buah serikaya simpen di dalam peti. Kalau udah punya satu, jangan coba-coba cari yang lain. Kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti. Insya Alhamdulillah. Tenang ibu-ibu, saya belain. Ya, karena ibu-ibu nih Pak luar biasa Pak. Ya, ibu-ibu luar biasa, hebat ibu-ibu mah. Nggak ada presiden kalau nggak ada ibu. Nggak ada menteri kalau nggak ada ibu. Nggak ada camat kalau nggak ada ibu. Nggak ada lurah kalau nggak ada ibu. Nggak ada ustadz kalau nggak ada ibu. Semua karena ibu-ibu. Sampai ibu jari adanya ibu. Sampai Allah ciptain alam juga adanya namanya bulan. Nggak ada palan. Palan nggak ada ibu ya. Adanya bulan. Ibu disebut. Bahkan juga surga adanya di telapak kaki. Kaki bapak nggak ada cekeran. Jempolnya cantengan kaki bapak mah kagak ada. Surga di bawah telapak kaki bapak. Adanya di telapak kaki
kaki ibu. Makanya ibu-ibu nih luar biasa hebat. Tapi ingat, hati-hati, yang paling banyak masuk neraka ibu. Kata bapak-bapak, syukurin loh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur. Allah berikan nikmat kepada kita, baik yang terlihat ataupun tidak. Di antaranya tersebut sehat walafiat, panjang umur, iman, Islam, taufik serta hidayah. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita dalam acara memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga tak lupa salat salam juga kita curahkan kepada keharibaan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul kiamah. Insyaallah termasuk kita semua di dalam golongannya. Amin ya robbal. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu. Kurang keras, Bu. Enggak semangat, Bu. Pak. Pak. Kencangan ibu-ibu. Melehoy bapak mah. Melehoy bapak. Kuatan ibu-ibu dah. Ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada pertanyaan, kita selesai setelah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pulang ada yang nanya, "Bu, Pak, dari mana?" Itu habis ngehadirin acara Maulid di mana? Mushola Rodatul Jannah. Dapat apa, Bu? Nih lemper sama lontong. Ya. Ya ini nih jelma blekok cenah. Jelma blekok. Pak, dari mana, Pak? Habis ngadirin acara peringatan Maulid di Mushola Rodatul Jannah. Dapat apa, Pak? Nih dapat jeruk sama apel ya. Jelma blekok. Lamun ditanya ku jelma, aduh ngomong sudah aja campuran nih. Kalau ditanya sama orang, ya setelah selesai menghadiri acara Maulid, maka jawabnya yang benar. Banyak orang salah paham, salah kaprah karena kita tidak bisa menjawab ketika ditanya sama orang selesai acara Maulid. Ada 4 keutamaan daripada orang-orang yang menghadiri acara peringatan Maulid. Oh, kalau ditanya dapat apa acara Maulid? 4 keutamaan dan padilah keutamaan daripada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahwal awalu, apa yang pertama? 4S. Ya, 4S nih. Ingat. Ya, bukan S1, S2 lagi, S4. Yang pertama kita diajarin bersyukur kepada Allah. Kalau kita datang, Bu, ke acara Maulid, Pak, kita diajarin tentang yang namanya bersyukur kepada Allah. Dari mulai awal sampai akhir tak lepas dari kalimat alhamdulillah. MC pertama buka alhamdulillah. Sambutan ketua DKM alhamdulillah. Sambutan ustadz para ulama alhamdulillah. Ustadz juga buka ceramah alhamdulillah. Sampai penutup doa juga alhamdulillah. Ustadz amplopnya 2 juga alhamdulillah. Bisa aja Ustadz katanya. Alhamdulillah. Nggak lepas dari kalimat alhamdulillah. Mengingatkan kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang zaman sekarang pengen kaya doang. Tapi nggak ingat dengan rasa bersyukur kepada Allah. Banyak orang-orang kaya hidupnya pada stres. Nah, yang belum lama ketangkep duitnya 900 miliar. Sekarang stres dia. Padahal duitnya banyak. Tapi kurangnya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan manusia tersebut hancur di alam dunianya. Jelas ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabil syadid. Jelas banget tuh deh. Syukur, banyak bersyukur kita sama Allah. Jangan mikir yang tinggi-tinggi yang kita tidak melampaui batas.
Di dalam kehidupan apapun yang Allah kasih, kita syukurin. Ini dapat makanan seperti ini, kita bersyukur sama Allah. Masih banyak orang yang belum bisa mendapatkan makanan seperti ini. Bersyukur aja. Insya Allah kalau kita banyak bersyukur, ingat sama Allah tuh rezeki ada aja. Berkah. Ya, nggak susah hidupnya. Lain sama orang yang tamak. Orang-orang yang hubud dunia. Nggak ingat rasa syukur kepada Allah. Banyak orang-orang yang bersyukur sama Allah hidupnya hancur, berantakan. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Ntar ada kuis nih. Yang bisa jawab saya kasih 50.000. Ada 4 perkara setelah menghadiri acara maulid, keutamaannya yang pertama tadi rasa syukur kepada Allah. Yang kedua kita diajarin tentang yang namanya sholawat. Kita diajarin tentang bersolawat. Disuruh bersolawat sama baginda Rasulullah SAW. Ya. Makanya sholawat ini amalan yang paling hebat, Pak. Bu, sholawat amalan yang paling hebat. Jawab sama-sama. Allah perintahkan kita sholat. Allah sholat tidak? Tidak. Jawab napa? Diem-diem baik. Ngomong apa ngomong? Ya. Allah perintahkan kita sholat. Allah melaksanakan sholat tidak? Allah memerintahkan kita puasa. Allah puasa tidak? Allah memerintahkan kita berzakat. Allah zakat tidak? Allah memerintahkan kepada kita pergi haji. Allah pergi haji tidak? Tetapi amalan yang paling Allah pertama lakukan adalah sholawat. Sebelum ia perintahkan kepada hambanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Baru kita disuruh sama Allah tuh. Allah terlebih dahulu mengucapkan salawat sama para malaikatnya. Baru kita diperintahin ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu bersalawat engkau kepada baginda Rasulullah. Makanya amalan yang paling hebat salawat udah nggak ada lagi. Bukan tahajud, bukan duha, ya, bukan amalan-amalan yang lain yang paling hebat udah nggak ada lagi salawat. Ya. Kita banyakin salawat, Pak. Ya, kita mau berangkat kerja banyak baca sholawat. Sholawat apa aja yang hafal? Sholawat banyak ya. Ada sholawat Al-Fatih, sholawat Nuril Anwar, sholawat Wahidiyah, sholawat Tibil Qulub. Ya, banyak sholawat munziriyat yang biasa kita pakai kalau doa awal itu banyak. Tapi yang kata hafal aja, ya nggak usah yang ribet-ribet, yang enak-enak aja sholawat mah. Yang pendek-pendek sambil jalan sholawat. Insya Allah. Karena Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa ada 3 perkara di alam dunia ini tentang kehidupan. Yang pertama, apabila engkau ingin sehat, perhatikan makananmu. Bila ruhmu ingin sehat, maka banyaklah beribadah. Yang ketiga, apabila hatimu ingin sehat, perbanyaklah sholawat. Banyakin sholawat. Enak, Pak, kalau kita udah ngamalin nih sholawat tiap hari. Ya. Umpamanya hari ini 10, besok naik 20, besok naik 25, besok naik 30, insya Allah tuh. Kita tenang, tentrem. Ya. Apa hadisnya Ustadz tentang keutamaan salawat? Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asra
Barang siapa berselawat 1 kali saja, maka Allah akan membalas dirinya yakni 10 rahmat, 10 kebaikan, 10 keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 kali selawat Allah balas 10 10 kali Allah balas. Ya. Coba kalau kita tadi lihat ibu-ibu tuh main qasidah, berapa kali dibaca salawat, berapa banyak yang didapatkan salawat. Bahkan ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, naik melihat malaikat yang tangannya banyak, Pak. Bu, malaikat tangannya banyak jarinya. 1 jari bercabang 1000, 1 jari bercabang 1000. Ya. Jadi 1 jari ini bercabang 1000, 1000, 1 jari bercabang lagi 1000. Tangannya banyak. Akhirnya baginda Rasul bertanya tuh sama malaikat Jibril. Wahai Jibril, itu malaikat apa? Jarinya banyak banget. Kalau kata bahasa kita maya. Ya Rasulullah, itu adalah malaikat penghitung jatuhnya air yang hujan dari langit. Air dari langit jatuh hujan tuh yang ngitung tuh malaikat. Lalu baginda Rasul bertanya lagi, wahai Jibril, apakah malaikat itu tidak pernah salah ngitung tetesan air hujan yang turun dari langit? Enggak pernah salah. Apakah dia sanggup menghitung turunnya rintik-rintik hujan dari langit ke bumi? Semuanya terhitung? Terhitung ya Rasulullah. Enggak ada yang liwat tuh sama dia tuh. Kehitung semua. Cuman kelemahan malaikat tersebut adalah tidak bisa menghitung yakni pahala yang didapat kepada orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasul. Sallu ala Nabi. Enggak bisa ngitung dia. Pusing tuh malaikat. Padahal jarinya banyak. Bisa kehitung air hujan. Tapi dia enggak bisa menghitung umatnya Nabi ketika bersalawat kepada baginda Rasulullah. Banyakin sholawat. Gak usah ngamalin yang macem-macem deh. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang pada blekok. Deh. Tong, ngapain lo Tong? Belajar makrifat Pak Ustaz. Wah hebat. Terus apa lagi? Belajar torekat Pak Ustaz. Hebat lo. Pengen bisa apa lo belajar torekat makrifat? Pengen bisa terbang Ustaz. Lah, emang lo Batman. Ada lagi anak muda. Lo ngapain Tong? Ini Ustaz lagi ngamalin nih, belajar tasawuf. Supaya apa lo belajar tasawuf? Pengen bisa ngilang, emang lo tuyul. Zaman sekarang aneh-aneh. Ya, makanya itu perlunya ngaji ada guru. Jangan ngaji sama Google. Orang zaman sekarang ngajinya sama Google. Jadi pada PA. Pada blekok. Kayak nama. Jelma. Belajarnya sama Google. Akhirnya ada sesuatu perkara yang dia tidak mengerti, akhirnya ngambil jalan keputusannya sendiri, pemikirannya sendiri. Ada no daerah Kemayoran no. Ustaz, pengen nanya dong Ustaz, anak muda. Iya, kenapa Bang? Ane pengen nanya Ustaz. Iya, nanya apa? Tanya aja. Ini Ustaz, kalau kita habis wudu Ustaz, kentut batal? Ya batal, blekok. Lo mau ngetes gua apa nanya? Gua keplak lu. Dia nanya, Pak Ustadz, nanya. Dia nanya, batal lah. Orang kentut ya batal. Nah ini dia nih Pak Ustadz yang aneh bingung katanya. Bingung kenapa? Lah yang kentut kan pantat. Kenapa yang dibasuh muka? Wah, orang saklek ini. Sini Bang. Sini. Bang, ente kalau di depan orang banyak kentut. Yang malu muka ente apa pantat ente? Muka bos, nah lu tahu blekok siapa ada. Ya. Makanya tuh kalau ngaji perlu adanya guru. Kalau ada nggak ngerti bisa nanya sama ustadz di sini, Ustadz Ajis, Ustadz Arifin, ada ngaji. Ya jangan malas, nuntut ilmu wajib. Nggak pandang bulu orang tua, anak muda, anak kecil wajib. Ya utlumul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak lahir sampai masuk ke liang lahat. Bu.
Kalau ada majelis taklim datang nggak? Bener. Catat Pak Ustadz Arifin ntar yang nggak datang. Ya. Pak. Ya. Bengong baik si bapak. Pak. Ya. Kalau ada majelis taklim datang nggak? Datang dong kalau ada majelis taklim. Kalau ente ingin berkah di dalam kehidupan, sering-sering datang ke majelis taklim. Karena PKT baginda Rasulullah SAW ketika berjalan dengan sahabatnya, wahai sahabat, jangan engkau lewati taman-taman surga. Sahabat nanya, apa itu ya Rasulullah taman-taman surga? Majelis taklim, majelis ilmu. Datang Pak Bu kalau ada majelis taklim, jangan sampai nggak datang. Tinggalin dulu deh yang lain-lain. Sempetin. Saya aja dari Tambun ke Kemayoran, jaraknya jauh, mau hujan lebat, mau hujan geledek, datang pakai motor saya. Ya. Karena apa? Udah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Majelis saya ada di Kemayoran, Pak Wahidi tahu. Setiap malam Jumat saya mau hujan geledek, mau hujan petir, ya, datang. Bismillah udah. Makanya kalau mau berangkat ngaji baca doanya. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Biar enggak digoda sama setan. Kadang-kadang udah berangkat, udah jingjing tas, ya, nggak jadi melenceng kemana. Setan godain. Setan iblis sampai hari kiamat tidak akan pernah suka sama orang-orang yang berangkat ke majelis taklim. Makanya jadi bapak, ibu, warga, seluruh yang ada di sini semua yang dengar ceramah saya nih. Mulai besok ada pengajian datang. Jangan sampai nggak datang. Biar berkah ini kampung, biar berkah rumah tangga, biar berkah rezeki kita. Datang ke majelis taklim. Yeah. Besok lihat Pak, nambah nggak? Biasa 20 orang, nambah 30 orang. Alhamdulillah. Nolnya gelinding, 3 orang. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca sholawat. Yang kedua apa Ustaz hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan. Manusia yang paling dekat denganku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti, mereka adalah orang-orang yang banyak baca sholawat. Tuh, sholawatlah lagi. Nanti di padang mahsyar kita dikumpulin semua tuh. Ya, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidupkan, dibangunkan kembali, ya, nanti setelah kiamat habis semua yang bernyawa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang sakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, kita semua berada di padang mahsyar. Pada mahsyar itu dalam hadis dijelaskan buminya bagaikan perak. Terus matahari Allah turunkan di atas sejengkal kepala kita. Bagaimana rasanya? Ini aja nggak bisa diukur matahari. Siang-siang muka pada geseng kalau bermotor. Pada cemong. Ya, itu jaraknya jauh nggak bisa kehitung. Apalagi ini di kepala kita. Nah, di situ orang-orang yang suka baca sholawat, yang orang banyak baca sholawat. Nabi panggil. Nabi ketika dibangunkan oleh Allah, manusia yang pertama, makhluk yang pertama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, itu baginda Rasul. Ketika matanya terbuka, ia bangun. Apa ucapan yang pertama beliau ucapkan? Bukan dia nyari anaknya. Anaknya enggak dicari, enggak. Apa dia nyari istrinya, enggak. Apa dia nyari bapak ibunya, enggak. Apa dia nyari sahabatnya, kagak. Siapa yang dicari sama dia? Aina ummati,
Aina ummati, aina ummati, di mana umat-umatku, di mana umat-umatku. Tuh, cintanya baginda Rasulullah sama kita. Sampai dia meninggal, yang disebut kita juga. Ya. Dia ketika ruhnya akan dicabut sama Allah, yang diucapkan kalimat terakhir baginda Rasul kita, bukan keluarganya, bukan. Ya. Ummati ummati dakhalal ahlil jannah, wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat-umatku dijamin masuk surga. Dari mulai ingin wafat sampai dibangunkan kembali kita yang disebut. Jangan sampai kita nggak baca sholat. Emang Nabi mah nggak perlu kita baca sholawat. Tapi yang perlu adalah kita yang perlu sama baginda Rasul. Cuman baginda Rasul yang bisa ngasih syafaat. Nabi-nabi yang lain nggak bisa, kecuali baginda Rasul. Makanya banyakin sholawat. Biarin anak-anak kita main hadro, ibu-ibu subhanallah main qasidah. Dukung ya. Anak-anak kita main hadro, belajar, biarin. Ya, gak usah dengerin orang-orang yang nggak jelas. Zaman sekarang orang pada ngegampangin yang namanya bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Tuh orang-orang wahaboy. Orang-orang wahaboy. Maulid bid'ah, PA. Maulid bid'ah, blekok sia. Ini orang nggak ngerti, nggak belajar. Makanya lo belajar nahu sorob dulu tong. Jangan ngecobrak baik. Ya, kayak kaleng rombeng. Tapi nggak belajar. Belajar nahu sorob kagak, ngerti kagak. Asal jeplak baik, maulid bid'ah. Artinya aja nggak ngerti. Ya. Maulid dalam ilmu nahu sorob itu artinya adalah kelahiran, bukannya ulang tahun. Kalau orang-orang wahaboy bilangnya ulang tahun, PA. Ya. Maulid adalah artinya kelahiran baginda Rasul. Kalau maulud artinya adalah Rasulullahnya. Kalau ulang tahun adalah Id. Ya. Id baru itu namanya ulang tahun kegembiraan. Nah, ini orang nggak ngerti. Maulid ulang tahun. Nggak ngaji nahu sorob. Orang blekok iya mah. Makanya mondok dulu baru lo komentar. Belajar kagak, lihat di Google komentar. Ya, inilah banyak orang-orang yang ngejelas zaman sekarang. Makanya cari guru yang baik, guru yang lurus. Yang melenceng-melenceng mah jangan. Yang lurus-lurus aja udah cari. Ya. Jangan lagi ada yang bilang maulid bid'ah. Nggak ada sekarang. Justru maulid itu adalah suatu keharusan. Ya, buat diri kita mendekatkan dan cinta kepada baginda Rasulullah sesuai temanya itu dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tingkatkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, mahabbah cinta, ya, cinta. Subhanallah para sahabat Pak, kalau kita lihat cintanya sama baginda Rasulullah. Begitu juga Rasulullah cintanya kepada kita. Sampai Rasulullah pernah panah, ya, keluar darah, ia tadangin darahnya tuh. Agar enggak nempel ke bumi. Kalau darahnya baginda Rasul nempel ke bumi, akan dihabisin semua. Ya, sampai ditadangin. Ketika baginda Rasul ditimpukin, keluar darah. Enggak marah. Malaikat Jibril yang gemes. Udah, mat, lo lapor sama Allah bilang, gue terbalik ini gunung. Nah, malaikat Jibril yang dongkol, yang kesel. Jangan Jibril, dia tidak tahu kalau aku adalah Rasulullah. Ya. Tuh, saking cintanya. Sampai ada pernah baginda Rasulullah SAW, ketika ingin sholat, dia diludahin, Bu. Baginda Rasul
Diludahin ame nenek-nenek. Nenek-nenek tiap liwat Nabi tuh ngeludahin. Cuy. Besoknya sholat, liwat, diludahin lagi. Cuy. Setiap hari diludahin. Apakah Nabi marah? Enggak. Coba kalau kita mah Pak. Waduh. Begitu diludahin disambil pakai batu. PA lo ya. Orang mau sholat diludahin. Ketika suatu saat itu si nenek sakit. Nggak kelihatan sama Nabi. Karena Nabi nanya, ini orang yang suka ngeludahin saya setiap hari, nenek-nenek kemana? Nggak ada. Kata sebelahnya, sakit tuh ya Rasulullah. Di rumah ada tuh ngeringkuk. Oh sakit. Langsung baginda Rasul masuk ke pasar. Bawa roti, bawa buah-buahan makanan yang enak-enak. Begitu masuk, lihat rumahnya berantakan. Disapuin sama Nabi diberesin. Akhirnya masuk tok-tok, assalamualaikum. Itu nenek langsung ngomong, apakah kamu ingin balas dendam meludahiku? Karena engkau aku ludahin setiap hari. Enggak, Nek. Enggak. Nih, saya bawa nih makanan yang enak. Makan deh. Ya, makan nih yang enak biar sehat. Sampai nenek tersebut masuk Islam. Ada juga orang buta Yahudi, sabar Nabi itu ya, akhlaknya subhanallah. Ya, sampai orang Yahudi masuk Islam. Makanya baginda Rasul dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan di dalam mukaddimah saya tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatalil, aku utus engkau ya Muhammad untuk rahmat sekalian alam. Yang ketiga hadisnya keutamaan sholawat. Tadi udah berapa itu? 1, 2, 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'azama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu safi'an yaumal qiyamah. Barang siapa bergembira menyambut datangnya lahirnya baginda Rasulullah, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Oh, hebat kan? Ya, kalau kita gembira ini, ya, memperingati hari lahirnya baginda Rasul, kita dapat syafaat. Bahkan ada paman Nabi yang kafir, Abu Lahab. Dia cuman girang doang itu, gembira lahirnya Nabi. Setiap hari Senin nggak disiksa sama Allah. Ya, setiap hari Senin nggak disiksa sama baginda Rasul. Ditanya, wahai Rasulullah, engkau setiap puasa hari Senin mau ngapain? Ya, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Jawab baginda Rasulullah. Nabi aja menghormati hari kelahirannya, dia berpuasa setiap hari Senin. Masa kita setahun sekali aja nggak bisa ngadain peringatan Maulid? Kalau bisa setiap malam Jumat adain Maulid di sini. Setelah baca Yasin zikir, setelah zikir sholawat kita baca. Ya. Yasin juga subhanallah itu jangan main-main, jangan anggap sepele tuh surat Yasin. Jantungnya Al-Qur'an. Yasin dalam tafsir Jalalain dijelaskan kalimat Yasin itu ya-nya adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, sinnya adalah Rasulullah dalam tafsir Jalalain. Jadi sinnya itu adalah Rasulullah, ya-nya itu adalah hembusan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Bu, saya kasih tahu nih, kalau baca Yasin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dalam hati selawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hati baca. Ya. Disuarakan pun enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah semua ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah.
baginda Rasulullah. Makanya kalau baca Yasin udah tahu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca, ajarin sama anak-anak kita ya. Ajarin sama bapak, sama ibu, tetangga, ayah ibu kita kasih tahu. Yang pertama diajarin bersyukur, yang kedua sholawat, yang ketiga kita diajarin esnya adalah sedekah. Sedekah. Kita saweran, patungan buat ngadain maulid. Ya, buat ngadain maulid kita saweran, patungan. Subhanallah tuh. Orang-orang yang ikhlas mengeluarkan rezekinya untuk baginda Rasul tadi panggil di hari kiamat. Itu rezekinya akan tambah berkah. Ya. Bagaimana kalau kita tarikin sorban jalan nih Pak nih? Panitia setuju nggak nih? Setuju nggak? Setuju nggak kita tarikin panitia nih? Pakai sorban jalan. Yuk bismillah yuk sambil selawat ya. Saya juga pengen sedekah. Yuk sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Sejadah kalau enggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarin duitnya ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi babana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi babana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Semua baca Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sekali lagi yang keras. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadikan sedekah kita, rezeki kita ibarat air yang mengalir dari atas sampai bawah. Semakin ke bawah, semakin melebar. Semakin ke bawah, semakin meluas. Jangan jadikan rezeki kita seperti air di dalam danau.
Ya udah nyumplak segitu-gitu baik orang nambah-nambah. Ya, jadiin rezeki kita seperti air yang mengalir dari atas sampai bawah. Curahin tuh rezeki kita. Ya. Makanya ada kalimat terima kasih. Itu ada filosofinya, jangan sembarangan tuh. Terima, kita menerima rezeki dari Allah. Kasih, kita kasih kepada sedekah. Ya. Saya kasih jurusnya nih buat rezeki ini. Yang usaha, yang dagang, yang kerja, yang ngojek, yang nge-grab dan sebagainya, Bapak Ibu semuanya. Rezeki Allah turunkan itu pada malam hari. Makanya kita diperintahin sama baginda Rasul untuk sholat sunat tahajud. Terus dimasukkan kepada hambanya itu adalah pagi hari. Makanya kita disuruh sama Nabi suruh sholat duha. Nah, bagaimana supaya cepat rezeki masuk ke kita? Kadang ada yang doa lama banget dapatnya. Ada yang sekali doa cepat. Tergantung sedekah kita. Kalau Bapak ingin cepat, naiknya eksekutif 200. Ya. Kalau pengen sedang, naiknya bisnis cepet. Ya. Kalau pengen santai, naik ekonomi 20.000. Ya. Itu ada kelas-kelasnya. Kalau kita pengen cepet, bismillah, gede, biar cepat rezekinya masuk ke kita. Tahajud jalan, duha jalan, ikhtiar jalan, sedekah kita yang biar cepat masuk rezekinya. Ya, itu jurusnya rezeki. Lihat pengusaha-pengusaha, ya, pengusaha-pengusaha itu kalau malam sholat tahajud 2 rakaat nggak banyak-banyak. Duha 2 rakaat, sedekahnya luar biasa. Makanya semakin gede sedekah kita, rezeki kita semakin gede. Rezeki luas, Pak. Jangan maknanya hanya rezeki. Rezeki yang paling besar di dalam ketasawufan Al-Imam Ghazali itu adalah kesehatan. Rezeki yang paling gede itu udah nggak ada lagi. Orang banyak duitnya sekarung. Punya gula, ngeringkuk di rumah sakit, nggak bisa makan apa-apa. Punya darah tinggi, nggak bisa nikmatin daging, sop kambing, nggak bisa. Kalau yang sehat, subhanallah, biar rezeki pas-pasan, makan enak, apa aja masuk. Berapa itu? Syukur, sholawat, sedekah, yang keempat silaturahmi. Jaga Pak, Bu, silaturahmi tetangga sama tetangga. Jangan aja ribut. Banyak zaman sekarang tetangga sama tetangga nggak negor. Saya nggak boleh. Al muslimu ahul muslim. Setiap muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Bu, jangan ya tetangga beli kulkas sebelah yang kedinginan. Jelma belekok. Gua dingin banget nih. Baru beli kulkas 1 pintu. Besok gua beli yang 3 pintu. Sebelah beli dispenser, sebelah yang kepanasan. Gue gerah amat sih nih. Baru juga beli dispenser 1 suhu, ntar gue beli yang 2 suhu. Jangan. Nauzubillah min. Pada hakikatnya saudara yang paling terdekat adalah tetangga kita. Ya. Biar Bapak Ibu punya saudara jenderal, presiden, menteri, bupati, wali kota, tapi nggak tinggal di kanan kiri kita, bukan hakikat saudara yang paling dekat. Siapa itu pada hakikatnya saudara yang paling dekat? Mereka yang tinggal di kanan kiri kita. Kalau kita sakit, tetangga bukan yang paling pertama nolong. Tetangga bukan orang jauh. Ya, lagi pulos-pulos sebelah pengen beranak. Waduh, tolong Pak, pengen beranak ke sini siapa? Bangun semua CRT. Ya. Iya, tetangga yang direpotin. Makanya saudara kita jaga nih, tetangga, rukun kita. Jangan lagi ada gontok-gontokan. Jangan jadiin kampung kita kayak hutan. Udah tinggal di hutan, dijadiin hutan. Apalagi saya no tengah sawah, kampung hutan. Ya. Tahu kehidupan di hutan, Bu? Yang gajah-gajah,
yang macan-macan, yang monyet-monyet. Ya masing-masing kelompoknya. Ya, yang kelompok A, kelompok A, kelompok B, kelompok B, kelompok C, kelompok C. Ya, jangan jadiin kampung kita kayak hutan. Ya, kehidupannya masing-masing. Macan-macan, gajah-gajah, nggak mau nih yang macan main ke gajah. Ya, jangan. Sambung erat tali silaturahmi. Di sini mah alhamdulillah baik-baik. Rukun. Ya. Kalau yang kehidupannya kehidupan mah di sono orang sono pindahan sini. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 keutamaan daripada peringatan Maulid. Jadi kalau ditanya Pak Yeh Bu, pulang dari sini ditanya sama orang dapat apa habis Maulid, jawab 4S. Saya diajarin bersyukur kepada Allah. Yang kedua diajarin bersolawat. Yang ketiga diajarin sedekah. Yang keempat diajarin silaturahmi. Yang kelima adalah kita wajib yakni di dalam akhlaknya baginda Rasul. Harus kita ikuti akhlak baginda Rasulullah ya. Ini zaman sekarang kacau nih. Bu. Pak. Pak. Nah, jawab gitu, ngantuk baik. Ini zaman sekarang udah pada kacau, Bu. Banyak akhlaknya pada rusak. Sekarang akhlak ibu-ibu, akhlak bapak-bapak, anak remaja, anak ABG, anak kecil semua dirusak sama yang namanya media. TikTok kan banyak orang pada nggak beres. Nenek TikTokan. Masya Allah, nenek. Udah TikTokan di pinggir jalan pakai jilbab. Celananya celana legging. Ya Allah Robbi. Pakai kaos model tekno, ketekna nongol. Ya. Dia joget-joget terekam tuh nenek-nenek pinggir jalan nyanyi lagu dangdut. Ya, pecah 1000. Hanya dia. Aduh kacau deh nenek sambar geledek lo nenek. Ya. Nenek-nenek main TikTok pinggir jalan lagunya pecah 1000. Jangan ikutin yang begitu. Gak baik akhlaknya. Ya. Ada bapak-bapak pakai peci, sarungnya ditaruh di atas leher, pakai kain sarung, pakai sarungnya di atas leher bajunya, nyanyi joget SpongeBob, ngek. Ya Allah Robbi, kongkong debut tanah, de keriput kayak pare, masih main TikTokan sambil gledek kalian dah. Ya. Jangan diikutin ya Pak ya Bu ya. Yang akhlak yang nggak baik jangan diikutin. Jaga aurat. Karena banyak zaman sekarang wanita-wanita. Makanya disebutin nama Nabi banyak masuk neraka. Nggak bisa jaga aurat. Kalau udah yang namanya aurat. Kita main TikTokan. Kelihat seluruh dunia. Setiap ada orang satu ngelihat dosa. Numpuk deh tuh dosanya. 2 orang ngelihat dosa. 3 orang ngelihat dosa. Betumpuk tuh dosanya. Namanya itu dosa jamaah. Dosanya banyak. Ya jangan. Kita jaga. Bapak-bapaknya juga nih. Jangan diikutin. Ya. TikTokan pinggir jalan. Ya cuma dia. Blekok ya mada. Jelma blekok. Ya, jangan ikutin. Kita boleh main TikTokan. Tapi yang baik-baik Bu. Pak. Sholawat. TikTok tuh. Enak. Ya. Allahumma sholli. Enak kita TikTokin. Ya, jangan yang macam-macam udah. Ya, nggak usah diikutin yang macam-macam. Nggak bener, bikin akhlak rusak. Ya, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jali mengatakan, kalau cuma ilmu yang engkau punya, maka iblis pun lebih hebat daripada engkau. Tuh. Makanya baginda Rasul ajarin kepada kita akhlak. Ya, 75% baginda Rasul syiar dengan akhlak, yang 25%-nya ilmu. Makanya dikatakan Syekh Abdul Qadir, kalau ente cuma punya ilmu doang, banyak akhlaknya bejat, iblis lebih hebat daripada ente ilmunya. Cuman iblis nggak punya akhlak. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4-5 perkara daripada
peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diamalkan dan disiarkan di dalam kampung ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Salatullah salamullah, baca semua ala Rasulillah. Lebih keras lagi. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya baca. Salatullah salamullah. Lebih keras lagi. Ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa asgilin zalimin bizalimin. Baca semua. Allah min baini min zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Tadi saya janji yang bisa jawab pertanyaan saya kasih 50.000. Ya, dimulai dari ibu-ibu dulu. Jawab apa keutamaan bila ditanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW oleh orang, dijawab harus ada berapa, sebutkan satu persatu. Ayo ibu-ibu ngacung. Bismillah. Ibu-ibu. Siapa yang tahu ayo? Ayo Bu, siapa yang tahu? Ayo sini Bu. Enggak usah malu-malu. Sini. Ayo sini Bu. Silakan Bu. Siapa yang tahu? Angkat tangan nih. Angkat tangan. Ayo, perempuan, ayo. Gak ada yang tahu nih. 5, ayo sini Bu, sini. Mas geser ke sana Mas kameranya. Ya, sini, ya udah sini aja deh. Malu bapak-bapak ya. Pak, sini nggak apa-apa ya. Ada berapa bila ditanya sama orang selesai pulang menghadiri acara Maulid, ada berapa? Sebutin satu persatu. Ya, ada berapa? Ada 5. 1, Syukur. 2, Sholat. 3, 4, Silaturahmi. 5. Akhlak yang mulia. Subhanallah. Betul 100. Dapatnya dari saya nih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah.
Sekarang bapak-bapak, tapi dikasihnya besok. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak kan nyari duit ya Bu ya. Kalau ibu kan gaya. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita munajat kepada Allah. Jangan ada yang ngobrol, bercanda, kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat, kita berdoa, kita memohon. Semoga apa yang kita mohonkan kepada Allah, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan duniawi akhirat kita. Amin ya rabbal. Sambil diiringi dengan bacaan istighfar. Jangan berhenti sebelum saya selesai doa berhenti. Ya. Astaghfirullah. Baca semua. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Baca semua. Jangan berhenti terus. La Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Jangan pakai. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami di dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami di dalam menjaga larangan-Mu ya Allah ya Rabbi ya Hanan ya Manan. Ampunkanlah segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang berada di alam kubur, jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Sungguh orang tua kami besar jasa-jasanya ya Allah, akan bisa terbalaskan oleh apapun ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim. Walaupun air lautan menjadi tintanya, walaupun batang-batang pohon menjadi penanya, walaupun dedaunan menjadi kertasnya untuk menulis, jasa orang tua kami tak akan bisa terbalaskan ya Allah. Ridallah wa ridal walidain, Allah sahatul walidain. Ridhamu ridhonya orang tua kami ya Allah, murka-murkanya kedua orang tua kami ya Allah. Berapa kali orang tua kami membersihkan tubuh kami di saat kami lahir ya Allah. Berapa kali orang tua kami membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan kami ya Allah ya Rabbi ya Hanan ya Manan. Berilah tempat yang mulia pada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Hanan ya Manan. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakat, nusa bangsa dan agama ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami dari segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami dari segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan duniawi kami ya Allah. Sungguh kami tak akan mampu menghadapi segala macam problema kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan duniawi kami ya Allah.
Berikan rezeki yang halal berkah kepada kami ya Allah. Jauhkan lingkungan kami dari segala macam bala, bencana, mara bahaya dan malapetaka ya Allah. Beri kesehatan pada kami, semua keluarga kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Hanan ya Manan. Kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Minal hantaya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya wa'fana ya karim wa'fana ya rahman ya rahim Allahumma bihaqil fatihah واشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمجاة الفاتحة افتح لنا بالخير افتح لنا بالخير افتح لنا بالخير اللهم اكتب لنا في تأشير كل عشير وإنا تأشير كل عشير عليك يا شر يا الله حاجتنا إليك كشر يا الله حاجتنا إليك كشر يا الله حاجتنا إليك كشر يا الله إلهي أنت مشهودنا ورضاك المطلوب آتنا محبتك ومعرفتك sama-sama la ilaha Allah baca 7 kali la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah syalla Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa biratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar istajib doa ya Allah istajib doa ya Hannan ya Mannan istajib doa ya Hayyu ya Qayyum istajib ya Rahman ya Rahim subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qabul ya Allah ya karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporin Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik berambut panjang, suruh duduk dekat ustadz agar pandai mengaji. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.